Insya Allah pada kesempatan kali ini Mamang bakalan membahas barang apa aja sih atau perlengkapan apa aja sih yang kita butuhkan untuk mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mamang Asep. Insya Allah pada kesempatan kali ini Mamang bakalan membahas barang apa aja sih atau perlengkapan apa aja sih yang kita butuhkan untuk mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas. Nah, khususnya buat kalian yang baru hendak ingin mendaki gunung tapi bingung barang apa aja sih yang diperlukan atau dibutuhkan ketika hendak mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas lainnya. Barang apa saja? Mari kita bahas. Oke, sekarang kita bahas semuanya satu-satu dan apa sih fungsi-fungsi dari semua ini yang kita perlukan ketika hendak mendaki gunung. Oke, saya mulai dari carrier. Nah, untuk carrier ini beragam jenisnya dan beragam juga ukurannya. Jadi menyesuaikan saja dengan barang bawaan yang kalian bawa dan postur tubuh kita. Oke, jadi fungsinya ini untuk menyimpan atau membawa semua peralatan yang kita butuhkan untuk dibawa ke gunung, seperti itu. Untuk carrier beragam jenisnya. Pastikan memilih carrier yang nyaman dan sesuai dengan barang bawaan yang kalian siapkan. Lalu pastikan sesuai juga dengan postur tubuh kalian ya. Oke, carrier sudah. Yang selanjutnya lanjut ke matras. Nah, untuk matras ini berbagai macam jenisnya. Kalau yang saya gunakan ini matras sleeping pad atau matras tiup. Nah, dan matras pun banyak juga jenisnya, ada yang karet, aluminium foil dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, carrier sudah, matras sudah. Oh iya, fungsinya dari matras itu sendiri untuk kita tidur di tenda agar tidak terlalu dingin. Kalau misalnya kita nggak pakai matras itu langsung istilahnya menyentuh tanah. Nah, takutnya di area camp itu berbatu-batu. Jadi kalau misalnya nggak pakai matras udah dingin, sakit lagi pinggang, seperti itu. Oke, kita lanjut. Next, oh jangan lupa carrier juga sama rain covernya supaya tidak kotor carrier, apalagi ketika hujan kan takutnya rembes, basah ke semuanya. Jadi pakai rain cover. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu jas hujan. Nah, jas hujan ini penting banget teman-teman, karena untuk cuaca di gunung itu tidak bisa ditebak. Jadi pastikan teman-teman semuanya wajib membawa jas hujan walaupun cuaca sedang panas, seperti itu. Jadi ini benar-benar wajib banget ya. Nah, next, yang selanjutnya gas beserta kompornya. Ini ya fungsinya untuk memasak gitu. Oke, lanjut nesting. Nesting juga berbagai macam. Ini buat sampel aja. Ini dalamnya udah ada alat makan, kemudian pisau juga ya buat keperluan masak lah, ini semua. Oke, next. Oke, setelah alat masak, waste bag. Kenapa sih saya membawa waste bag? Karena biasanya untuk trekking itu untuk menyimpan, kan trekking kita pakai, jadi untuk mengambil barang-barang penting seperti handphone atau cemilan ketika di trekking biar mudah aja. Jadi untuk barang-barang yang kecil-kecil kita masukkan ke waste bag yang diperlukan ketika trekking, seperti itu. Yang selanjutnya wajib banget ini P3K ya teman-teman, karena untuk di gunung ini resikonya itu sangat besar sekali dan tidak bisa ditebak. Jadi alangkah baiknya kita menyiapkan. Yang pertama di dalamnya ada biasa ada betadine, perban, tolak angin, standar lah. Tapi saya juga suka bawa emergency blanket, takutnya kena hipo, jadi buat jaga-jaga saja sih. Terus obat-obatan pribadi lainnya, paracetamol, pokoknya obat-obatan yang penting lah, itu wajib kita bawa. Oke, juga. Yang selanjutnya topi. Kenapa saya bawa topi? Karena takutnya kita trekking yang panas, jadi karakteristik gunungnya terbuka atau sabana, seperti contohnya kan Rinjani itu kalau Pia Sembalun
terbuka banget sampai ke Pelawangan, jadi langkah baiknya bawa topi untuk melindungi dari sinar matahari. Oke, next. Yang selanjutnya itu headlamp. Fungsinya apa sih? Ini fungsinya untuk pencahayaan ketika kita trekking malam ataupun summit attack, seperti itu. Next, lampu tenda buat di tenda tentunya. Kemudian ada alat komunikasi, takutnya ada yang cedera, jadi biar enaklah komunikasi. Kan kita ketika mendaki gunung itu ya tidak bisa ditebak, biar komunikasi aja, takutnya jauh-jauh kan. Istilahnya kalau trekking takutnya pisah-pisah, jadi bisa berkomunikasi dengan baik, seperti itu. Next, sendal jepit. Buat apa sih sendal jepit? Mengasih bawa sendal jepit karena biar enak aja ketika di area camp, mau kemanapun kan. Kalau misalnya pakai sepatu lama lagi, jadi biar enak aja. Jadi saya biasa bawa sendal, seperti itu. Kemudian trekking pole. Nah, saya nggak tahu kenapa udah kebiasaan pakai trekking pole 2. Ketika tidak pakai trekking pole itu kayak gimana gitu, kayak ada yang kurang gitu. Maksudnya apa sih fungsinya dari trekking pole? Yang pertama untuk menyeimbangkan postur tubuh, kemudian untuk tumpuan beban maupun beban dari carrier ataupun beban tubuh, seperti itu. Jadi biar enak lah, kita lebih safety. Oke, next. Yang selanjutnya kupluk. Saya bawa kupluk. Saya biasanya bawa 2, tapi tergantung kebutuhan juga. Saya 1 buat tidur dan 1 lagi buat summit attack. Seperti itu, ini wajib banget karena ketika summit attack ini telinga harus tertutup, jadi biar tidak terlalu dingin, seperti itu. Oke, next. Lanjut ke sepatu. Nah, untuk sepatu ini juga banyak juga modelnya, dan itu tergantung kita mau mendaki gunung ke tekstur trek yang seperti apa. Itu ada fungsinya masing-masing, seperti itu. Untuk sepatu juga berbagai macam jenis dan kegunaannya, bisa kalian sesuaikan dengan tekstur trek. Nah, seperti ini contohnya, sepatunya ditambahkan pakai crampons atau cakar besi karena untuk mendaki di gunung es atau salju. Dan untuk contoh sepatu yang ini kita gunakan untuk trail di trek pendakian tanah. Pastikan sepatunya nyaman ya. Oke, next. Oke, next ke kaos kaki. Nah, saya biasanya bawa 3 kaos kaki, dan ini hal yang penting banget. Yang pertama itu buat trekking. Yang trekking biasanya saya bawa 2 trekking dan 1 untuk tidur, seperti itu. Ini wajib banget dan tidak boleh basah. Oke, yang selanjutnya sarung tangan. Sarung tangan pun sama, ini 1 saya buat tidur dan 1 buat summit attack, biar safety, tidak dingin, enak dulu. Oke, next. Yang selanjutnya ini udah sepaket, udah ada celana, baju, pokoknya semuanya, celana, baju untuk kebutuhan trekking, seperti itu. Oke, disesuaikan juga dengan waktu kita trekking. Berapa lama sih kita istilahnya mendaki gunungnya, karena ada yang 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam, bahkan sekarang ada 4 hari 3 malam. Jadi disesuaikan barang bawaan kita, baju, celana, semuanya dalaman-dalaman, bawa sesuaikan dengan hari pendakian yang akan kita daki, seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu ada water bladder. Nah, apa sih fungsinya water bladder ini? Ya, kita biasanya tumbler kan, biasanya tumbler juga sebenarnya wajib dibawa ketika Anda mendaki gunung untuk minum, untuk mengurangi sampah plastik. Daripada kita istilahnya pakai plastik, lebih baik pakai tumbler. Tapi saya juga biasanya suka membawa tumbler dan water bladder, seperti itu. Untuk water bladder sendiri itu saya biasanya untuk di trekking, kan ribet, harus lepas carrier, harus ngambil istilahnya. Kalau pakai water bladder tinggal duduk, kemudian tinggal dikenyot saja. Ini water bladder 1,5 liter. Oke, yang selanjutnya
tas summit atau hydropack. Nah, yang selanjutnya ada hydropack. Nah, jadi buat kita summit itu kita nggak perlu bawa carrier ataupun diepack. Jadi saya biasanya tinggal bawa hydropack aja, dan itu cuma membawa keperluan-keperluan untuk summit seperti cemilan, air, dan lain sebagainya. Oke, dan yang selanjutnya yang tidak kalah penting ialah sleeping bag. Untuk sleeping bag berbagai macam juga jenisnya, sesuaikan dengan gunung yang akan kita tuju. Ini penampakan sleeping bag yang akan saya gunakan untuk mendaki ke gunung es. Kalau untuk mendaki di gunung Indonesia sebenarnya yang bisa juga aman sih, tapi pastikan pilih sleeping bag yang hangat ya. Yang selanjutnya next itu jaket teman-teman. Nah, itu juga penting banget karena untuk cuaca di kota dan di gunung itu beda. Untuk di kota itu, untuk di gunung itu lebih dingin. Jadi usahakan kita pakai jaket juga. Dan untuk jaket juga ada berbagai macam. Untuk jaket juga berbagai macam jenisnya. Pastikan bawa jaket yang sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Jangan semuanya dibawa, oke? Oke. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting ialah tenda. Untuk tendanya sendiri karena kotor belum saya cuci, jadi saya sampelkan seperti ini aja. Oke, ini untuk tenda, ini hal yang benar-benar penting banget harus dibawa ketika hendak mendaki gunung. Nah, mungkin itu alat-alat atau perlengkapan gunung yang perlu kita bawa atau kita siapkan ketika hendak mendaki gunung. Jadi teman-teman, untuk mendaki gunung itu merupakan kegiatan yang berbahaya banget ya teman-teman. Jadi semuanya harus dipersiapkan dengan matang, baik itu finansial, alat, fisik, mental, dan lain sebagainya. Jadi usahakan teman-teman tetap safety dan mempersiapkannya sebaik-baiknya. Nah teman-teman semuanya, jadi yang barusan saya spill satu-satu merupakan alat-alat yang perlu kita persiapkan dan kita bawa ketika hendak mendaki gunung. Jika ada yang kurang ataupun terlewat, teman-teman boleh di kolom komentar hal apa saja sih atau barang apa aja sih yang terlewat belum Mamang sebutkan, padahal itu penting. Seperti itu di kolom komentar ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton dan selalu support Mamang. Insya Allah kedepannya bakalan sharing lebih banyak lagi dan buat vlog-vlog pendakian. Kemudian untuk kedepannya insya Allah kita akan undang istilahnya orang-orang yang berpengalaman untuk sharing tentunya edukasi, kemudian pengalaman mereka ketika hendak mendaki gunung, dan yang terakhir mistiknya. Nah, subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa istilahnya sama-sama belajar bersama di sini. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.